Munte yang tadi bersaksi, saudara, saya pendeta Joyce Munte, saya anak bungsunya. Amin. Kami baru melayani juga KKR di Pulau Sumba, sebelumnya di Pulau Sumatera, di satu kota namanya Binjai, dan beberapa KKR yang lain seperti yang disaksikan tadi di Timor Leste maupun daerah lain di seluruh Indonesia. Dan kami melihat bahwasanya mujizat Tuhan sangat banyak, sangat limpah. Sebagaimana Tuhan bekerja di Pulau Sumba ataupun tempat lain, Tuhan akan bekerja pada malam ini di tempat ini. Berapa banyak di sini percaya tidak ada yang mustahil bagi Tuhan Yesus? Mari sekali lagi saya tanya, berapa banyak di sini yang percaya tidak ada yang mustahil bagi Dia yang percaya? Berikan dulu tepuk tangan bagi Tuhan Yesus kita. Seperti kesaksian Ibu Munte tadi, pilihan kita sangat menentukan masa depan kita. Ketika Ibu Munte memilih, waktu dia diundang KKR Paskah atau kebaktian Paskah seperti malam ini juga, untuk percaya pada Yesus, seluruh masa depannya diubahkan. Dan di dalam Alkitab pun ada banyak contoh bahwasanya pilihan kita menentukan masa depan kita. Malam ini sebelum Ibu Pendeta Victoria memberikan firman, izinkan saya memberitahu kepada saudara sebuah kisah di Alkitab dari seorang bernama Lot. Lot membuat pilihan yang salah dalam hidupnya. Dia adalah keponakan Abraham. Suatu ketika Abraham berkata, pilih mau tinggal di mana. Lalu Lot memilih. Dia lihat dengan matanya, dengan indranya. Dia lihat ada satu daerah namanya lembah Sodom dan Gomora, kelihatannya subur. Lalu tanpa pikir panjang, dia berkata, aku mau pindah ke sana. Sungguhnya itulah pilihan yang paling buruk, keputusan yang paling buruk yang bisa dibuat Lot untuk dirinya, hidupnya, masa depannya, bahkan seluruh keluarganya. Karena penduduk Sodom dan Gomora adalah penduduk yang sangat jahat. Tadinya Lot tinggal, Alkitab menuliskan, di luar Sodom, jadi dekat saja ke kota Sodom. Tapi tak lama kemudian dia menjadi terbiasa dengan kejahatan orang Sodom. Akhirnya dia tinggal di dalam kota Sodom. Dan Sodom dan Gomora begitu jahatnya sehingga Tuhan hendak memutarbalikkan kota itu, memusnahkan, membakarnya. Tapi dalam kasihnya yang besar, Tuhan memberitahukannya kepada hambanya Abraham. Lalu Abraham berdoa syafaat bagi Lot, selamatkan Lot, dan Tuhan mendengar doanya. Tuhan utus 2 orang malaikat untuk menyelamatkan Lot. Singkat cerita, ketika malaikat itu berkata kepada Lot, kepada istrinya, dan 2 orang anak perempuannya untuk menyelamatkan diri mereka, ada pesan malaikat. Dia berkata, pergi terus lari, jangan menoleh ke belakang. Tapi apakah yang terjadi? Lagi-lagi Lot dan keluarganya membuat pilihan yang salah. Kali ini dibuat oleh istrinya. Lot menoleh ke belakang. Kalau kita sudah diselamatkan Tuhan, jangan lagi menoleh ke belakang. Tapi Lot menoleh, istri Lot menoleh ke belakang. Lalu dia menjadi tiang garam. Dan setelah ibu mereka menjadi tiang garam, tahukah saudara, lagi-lagi kedua anak perempuan yang membuat pilihan yang salah. Mereka memilih untuk melakukan dosa immoral yang sangat mengerikan dengan ayahnya sendiri. Lalu lahirlah keturunan mereka. Dan Alkitab menuliskan, itulah bapa dari Bani Moab dan Bani Amon. Orang-orang Moab atau orang-orang Bani Moab dan Bani Amon adalah musuh bangsa Israel terus-menerus. Saudara baca kitab Perjanjian Lama, itulah musuh Israel. Bani Moab, Bani Amon, dan mereka juga sangat jahat. Jadi keturunan Lot ini adalah orang-orang jahat. Dimulai dari pilihan salah yang dibuat Lot. Karena kalau pilihan salah kita buat bukan hanya mempengaruhi kita, tapi dapat mempengaruhi generasi di bawah kita. Itu sebabnya dikatakan ada kutuk dosa. Tapi tahukah saudara, Bani Moab, Bani Amon yang sangat jahat ini, sampai kalau kita baca kitab Nabi Yehezkiel, Jeremia, ataupun Yesaya atau Nabi Mika, mereka mengutuk orang Moab. Tapi saya mau beritahukan kepada saudara, kalau kita buka kitab Injil dalam buku Matius 1 pasal yang kelima, di situ dituliskan, maka Boas memperanakkan Obed dari Rut. Obed memperanakkan Isai. Isai memperanakkan Raja Daud. Dan kita tahu Yesus adalah anak Daud. Ada satu nama di situ yang menarik, nama perempuan, yakni Rut. Siapakah Rut? Rut adalah orang Moab. Bagaimana mungkin seorang Moab, keturunan daripada Lot, orang-orang terkutuk, yang masa lalunya latar belakangnya dipenuhi dengan dosa cinta akan uang, dosa kemampuan, dosa immoral, bisa terpilih di
dalam silsilah garis keturunan Yesus Kristus. Lagi-lagi dimulai dari pilihan. Dari seorang yang bernama Naomi. Suatu hari dia pindah ke tanah Moab dengan suaminya dan 2 orang anak laki-lakinya. Lalu 2 orang anak laki-lakinya menikahi perempuan Moab namanya Orpa dan Rut. Lalu kemudian suami Naomi, anak laki-lakinya dua-duanya mati. Naomi pun hendak pulang ke tanah Israel. Dan dia panggil 2 orang menantunya ini. Kalau kita sekarang istilahnya masih janda muda, janda kembang. Lalu Naomi berkata, sudah pulang ke rumah orang tuamu. Tidak usah lagi urus aku sudah tua. Gak ada gunanya kamu mengurus aku. Apalagi aku bukan bangsa Moab, aku bangsa Israel. Aku mau pulang ke tanah leluhurku. Disinilah pilihan menentukan semuanya. Orpa memilih, baiklah Naomi. Dia nangis, dia peluk cipika-cipiki. Lalu dia berkata, goodbye Naomi. Lalu kita mau cari mana kisah Orpa selanjutnya di Alkitab. Tidak ada, hilang begitu saja. Tapi Rut membuat pilihan yang berbeda. Dalam Rut 1 ayat 16, apa yang dikatakan Rut? Jangan desak aku meninggalkan engkau. Karena bangsamu lah bangsa, Allahmu lah. Rut membuat pilihan berkorban bagi Naomi. Dia persembahkan hidupnya untuk mengurus Naomi. Tapi lebih penting daripada itu, dia buat satu pilihan untuk percaya dan mengakui dengan perkataannya, Allahmu lah Allahku. Setelah Rut berkata demikian, sampai dia di tanah Israel, Tuhan mengaturkan sedemikian rupa seorang laki-laki yang kaya, yang baik bernama Boas menikahi Rut. Jadi seorang pengemis di ladang Boas menjadi pemilik ladang Boas. Dan lebih daripada itu, memperanakkan Obed, memperanakkan Isai, memperanakkan Daud, dan Yesus Kristus lah. Sekali lagi saudara, kalau kita lihat masa lalu Rut adalah orang Moab, adalah Lot, penuh dengan dosa yang cinta akan uang, membuat keputusan berdasarkan kesenangan semata-mata. Mabuk, Lot mabuk, makanya bisa berbuat dosa immoral dengan anaknya. Kenajisan memenuhi latar belakang Rut, kutuk memenuhi keluarga Rut. Tapi pada waktu dia membuat pilihan percaya kepada Allah Israel, Allah Naomi, yang pada hari ini adalah Tuhan Yesus Kristus bagi kita, masa depan Rut adalah pemulihan, adalah kebaikan. Demikian kita saudara. Kalau ada kita pada malam ini dengan sesudah rendah hati berkata, masa lalu saya ada dosa yang saya perbuat. Mungkin jelas ketahuan sama semua orang kalau itu dosa narkoba ataupun dosa kenajisan sampai hamil keluar nikah. Tapi ada juga dosa-dosa yang tersembunyi, hanya saudara yang tahu. Tapi dosa apapun itu, kalau malam ini kita membuat pilihan seperti Rut membuat pilihannya, maka semua kita bisa dipulihkan. Semua kita bisa diselamatkan. Semua kita bisa disembuhkan. Masa depan kita ada di dalam kebaikan tangan Tuhan. Malam ini, seperti kesaksian Ibu Munte tadi, maukah kita betul-betul memilih percaya Yesus Juru Selamat kita? Yang mau katakan amin. Yang mau angkat tangannya sekali lagi katakan amin. Amin. Tapi malam ini juga nanti Ibu Pendeta Victoria mau menyampaikan, Yesus bukan hanya Juru Selamat, Dia Tuhan kita, tapi Dia juga penyembuh kita, Dia pembebas kita. Maukah saudara Yesus menjadi penyembuh saudara? Bagi saudara yang mau angkat tangan saudara yang katakan amin. Ke malam ini pilihlah untuk betul-betul beriman kepada firman yang disampaikan bagi saudara. Tahu saudara, Ibrani 11 ayat 1 mengatakan iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Jadi kalau sudah bisa kita lihat dengan mata kita ataupun kita rasakan dengan indera kita yang lain, itu bukan iman. Tidak perlu iman lagi. Justru karena belum kita lihat, kita perlu iman. Bapak Munte, ya bapak saya, ya suami Ibu Munte tentunya, yang katanya tadi ganteng, selalu mengajarkan bagaimana kita harus hidup dengan iman. Pada suatu kali dia memberikan cerita atau perumpamaan ini. Di sebuah kamar yang gelap, semua lampunya mati. Tapi gak usah kita perhatikan sekarang ya saudara. Lalu kemudian indera dimulai dari mata berkata, aku tidak melihat apa-apa karena semua gelap. Lalu telinga berkata,
Aku tidak mendengar apa-apa. Tidak ada apapun di kamar ini. Lidah berkata, aku tidak mencecap apa-apa. Kulit berkata, aku tidak merasa apa-apa. Sudah 4 indera yang berkata tidak ada apapun di kamar yang gelap itu. Tapi satu indera berani melawan indera yang lain. Hidung berkata, aku cium ada parfum di ruangan ini. Berani dia walau hanya satu. Tahukah saudara yang terjadi? Lampu pun dihidupkan. Apakah yang benar? Siapakah yang menang? Hidung yang benar. Betul ada parfum di kamar itu. Karena kebenarannya memang sudah diletakkan parfum di kamar itu. Suatu hari mungkin indera mata saudara berkata, berbayang semua, berkunang-kunang. Telinga saudara berkata, mendenging, sakit. Lidah saudara berkata, pahit semua, gak enak makan, gak enak minum, pahit. Kulit saudara berkata, panas, meriang. Bahkan hidung saudara, indera kelima juga berkata, sumbat, tidak bisa bernafas dengan baik. Seperti kesaksian Ibu Mutia tadi, betul dia sakit. Tapi kemudian ada satu indera keenam, namanya iman. Dia berkata, sesuai dengan firman Tuhan, oleh bilur-bilur Yesus, aku sudah sembuh. Tahukah saudara, walau 1 lawan 5, 1 akan menang. Karena firman Tuhan adalah kebenaran. Firman Tuhan memegang otoritas tertinggi di dalam dunia ini. Ketika semua ilmu medis atau apapun kebaikan dalam dunia ini telah mencapai batasannya, firman Tuhan memiliki kuasa yang tidak terbatas. Batasannya hanya ketidakpercayaan kita. Malam ini, mari pilih untuk percaya. Mari pilih untuk beriman. Setan akan berusaha membimbangkan saudara. Jangan terima apa kata setan. Kita tahu ada mujizat, itu instan terjadi. Saat itu juga sembuh. Seperti doa kita tadi, perempuan yang sakit 12 tahun. Asal ku jamah coba Yesus, aku sembuh. Asal ku jamah coba Yesus, aku sembuh. Pada waktu dia mengatakan itu, sudahkah dia sembuh? Belum. Tapi dia beriman. Dan ketika dia akhirnya menjamah coba Yesus, seketika itu juga Markus 5 menuliskan, berhentilah pendarahannya. Tapi di kala yang lain, sama seperti kisah di dalam buku Markus 11, saudara bisa nanti baca. Saudaraku, di situ suatu hari Tuhan Yesus berjalan dan dia melihat pohon ara. Lalu dia memeriksa pohon ara itu, kalau dia bisa mendapatkan buah daripadanya. Ternyata nggak ada buahnya, karena memang bukan musim buah ara. Tahukah saudara apa yang dilakukan Yesus? Dia berkata kepada pohon ara itu, mulai hari ini jangan seorang memakan buahmu sampai selama-lamanya. Dan hal itu juga didengar oleh murid-muridnya yang bersama dengan dia. Siapa yang mengatakan itu? Apakah yang terjadi? Tidak ada apapun kelihatannya. Pohon aranya masih tumbuh, segar, hijau. Tapi keesokan harinya, dalam buku Markus 11 ayat 20, ketika Yesus dan murid-muridnya berjalan lagi melewati tempat yang sama, tahukah saudara apa dikatakan murid-muridnya? Guru, lihat, pohon ara yang kau kutuk itu telah kering sampai ke akar-akarnya. Kalau firman diucapkan, pasti terjadi. Amin. Malam ini, firman disampaikan, percayai dalam hati saudara, ucapkan firman. Kalau malam ini saudara menerima pujian saudara, puji Tuhan. Kalau 24 jam kemudian, seperti kisah pohon ara tadi, baru mujizat dinyatakan, tetap puji Tuhan. Yang pasti ucapan kita berkuasa. Salah 18:21 mengatakan, hidup dan mati dikuasai lidah. Siapa suka menggemakannya akan makan buahnya. Malam ini, ucapkan firman, ucapkan iman, ucapkan kesembuhan saudara. Karena firman Tuhan tidak mungkin gagal. Langit bumi bisa berlalu, tapi firman Tuhan kekal untuk selama-lamanya. Siapkah saudara mendengarkan firman Tuhan? Saya undang saudara untuk memberikan tepuk tangan. Kita sambut kita berdoa.